Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 5. Untuk mengawali mata pelajaran ini ya, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut kepada materi tentang bab 3 bagian B, yaitu menganalisis perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan. Nah, organisasi pergerakan kebangsaan ini sebelumnya bersifat kedaerahan ya, yang misalnya organisasi Budi Utomo, Jong Japar, Jong Sumatera ya, kemudian Industri Partai atau organisasi lainnya. Namun dari yang bersifat kedaerahan tumbuh menjadi bersifat nasional ya, karena adanya kesamaan untuk melawan kolonial Belanda. Nah, adapun organisasi pada awal pergerakan nasional ya, yang pertama adalah Budi Utomo ya. Organisasi Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Nah, awal pergerakan ini adalah membantu rakyat yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, pendidikan yang pertama yang ada di Jakarta ya pada saat itu pada organisasi Budi Utomo itu adalah Stopia. Ya. Jadi tujuan didirikan adanya Budi Utomo itu agar rakyat yang tidak mampu itu memperoleh pendidikan yang layak. Nah, para tokoh pendiri ya Budi Utomo itu berpendapat ya, untuk mendapatkan kemajuan maka pendidikan dan pengajaran harus menjadi perhatian utama ya. Jadi untuk mendapatkan suatu kemajuan dan keberhasilan itu ya, pendidikan dan pengajaran itu harus menjadi prioritas utama. Nah, kemudian organisasi Budi Utomo ini bersifat kooperatif ya terhadap kolonial Belanda. Nah, arti kooperatif ini bukan berarti organisasi Budi Utomo ini menyetujui atau melakukan kerjasama untuk menjajah Indonesia, bukan ya. Arti kooperatif itu adalah strategi yang dilakukan untuk melawan kolonial Belanda itu bersifat moderat ya, dengan pemikiran untuk mengetahui ya strategi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, kolonial Belanda, agar pendidikan Indonesia ini dapat berlangsung dengan lancar dan berhasil. Nah, itu maksud dari sifat kooperatif kolonial Belanda. Jadi bukan berarti kooperatif itu setuju dengan penjajahan Belanda, tetapi kooperatif dalam arti bersedia untuk mengikuti alur sambil untuk mengetahui strategi untuk bisa menghancurkan Belanda dengan pendidikan. Oke, kemudian ada yang namanya organisasi yang kedua adalah Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam ini dulunya bernama Sarekat Dagang Islam. Sarekat Islam ini bertujuan untuk menumbuhkan dan melindungi perekonomian rakyat pribumi untuk melawan, untuk bisa bersaing dengan pedagang
bangsa Cina. Nah, pada saat itu rakyat pribumi itu sangat tidak diperhatikan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Makanya didirikanlah organisasi Sarekat Islam. Nah, nama Sarekat Islam itu ujungnya agama Islam itu adalah karena apa? Karena Islam ini memberikan pengikat pengukuhan ukhuwah Islamiyah di antara sesama pedagang-pedagang Islam, sehingga terjadinya persaudaraan yang saling tolong-menolong, ya, memberikan bantuan-bantuan berupa perekonomian, ya, berupa bantuan lainnya yang bersifat membangun, ya, membangun perekonomian rakyat pribumi. Oke, yang membangun organisasi Sarekat Islam itu oleh nah ini ada ya, dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto, ya. Nah, Cokroaminoto ini adalah orang yang memprakarsai adanya, ya, Samanhudi, ya, Samanhudi, ya, Haji Samanhudi, kemudian Haus Cokroaminoto, kemudian yang dikenal dengan 3 serangkai, ya. Tiga serangkai ini, ya, Haus Cokroaminoto dan Agus Salim ini yang mengubah aliran politik Sarekat Islam ini yang dari kooperatif menjadi non kooperatif. Nah, tadi yang 3 serangkai itu bukan pada organisasi Sarekat Islam, ya, tetapi organisasi Indische Partij, ya, yaitu pada penjelasan organisasi yang ketiga, ya, Indische Partij. Nah, Indische Partij ini merupakan organisasi politik yang anggota-anggotanya berasal dari keturunan campuran Belanda pribumi. Artinya adanya pernikahan campur, ya, sehingga adanya yang namanya campuran, ya, blesteran. Kalau bahasa kita itu blesteran antara Belanda dengan pribumi atau Indonesia. Nah, di dalam strata sosial itu, ya, anak yang terlahir dari blasteran itu dianggap sebagai status sosialnya itu dianggap rendah, padahal itu tidak ada yang namanya status demikian. Makanya adanya organisasi Indische Partij ini untuk menumbuhkan nasionalisme, patriotisme, ya, dari berbagai kalangan pemuda, baik pemuda asli maupun pemuda blasteran, ya, blasteran dari luar negeri, ya, yaitu campuran antara Belanda dengan Indonesia. Oke, kemudian Indische Partij ini ada dikenal dengan yang disebut dengan 3 serangkai. Tokoh 3 serangkai itu adalah Cipto Mangunkusumo, ya, Suwardi Surya Diningrat, kemudian Ki Hajar Dewantara. Nah, namun organisasi Indische Partij ini pernah dianggap sebagai organisasi terlarang, ya, sehingga pimpinannya itu
ditangkap. Nah, ini pernah ditangkap kemudian dibuang ya. Tapi pada hakikatnya ini ya, pemuda-pemuda di Indische Partij ini adalah membela dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Oke, itulah yang masuk dalam organisasi awal pergerakan nasional Indonesia. Ada 3 tadi, Budi Utomo, kemudian Sarekat Islam, kemudian Indische Partij. Kemudian kita lanjut pada organisasi keagamaan ya. Nah, organisasi keagamaan ini mungkin kamu sudah tidak asing lagi ya. Yang pertama itu adalah organisasi Muhammadiyah. Nah, organisasi Muhammadiyah ini pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tujuan didirikan organisasi Muhammadiyah ini adalah untuk memurnikan ajaran Islam ya. Memurnikan ajaran Islam, yaitu Islam seharusnya bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, tindakannya ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar ini adalah mengajak hal-hal yang baik dan mencegah kemungkaran ya, hal-hal yang jelek. Nah, adapun sistem pendidikan pada Muhammadiyah ini ya, sistem pendidikannya itu dengan menggabungkan cara tradisional dengan cara modern ya. Jadi model sekolah barat ditambah dengan pelajaran agama yang dilakukan di dalam kelas. Ya, jadi sifat organisasi Muhammadiyah ini ya, sifatnya adalah modern. Modern ini adalah kolaborasi ya. Kolaborasi antara ya kebudayaan tradisional dengan modern ya. Jadi model sekolah barat itu model sekolah barat tetapi ada pelajaran agamanya. Kemudian yang kedua adalah Nahdlatul Ulama ya. Pembaruan Islam yang dilakukan pada masa itu adalah Nahdlatul Ulama. Pendirinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Nah, organisasi ini berpegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tujuan organisasi ini terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, jadi organisasi NU ini berkembang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada juga organisasi keagamaan lainnya ya. Silahkan kamu cari ya. Masih ada lagi. Oke, sampai ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.